Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldari Hadatul Isi. Saya di sini akan membuat video tentang observasi kelas hari pertama. Nah, dimulai dengan pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Motivator menyapa dan menyambut murid itu pertama kali kita bisa memanggil nama anak tersebut. Dan habis itu bertanya, tadi sudah mandi belum? Tadi sudah makan belum? Jadi pertama tuh kayak manggil kayak, halo kakak Hilmi. Kakak Hilmi, wah kakak Hilmi keren, sudah memakai baju bimba, keren kakak Hilmi. Kakak Hilmi, tadi sudah mandi belum? Nah, seperti itu. Itu bisa digunakan dalam menyapa dan menyambut anak. Dan di dalam menyapa dan menyambut anak, motivator harus selalu tersenyum. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Motivator memulai kegiatan Bimba Interview itu dimulai yang pertama dengan berdialog umum, yang kedua dengan bernyanyi lagu La Bimba, bernyanyi Cinta Ananda, dan yang ketiga itu dengan bernyanyi lagu Doa Belajar. Nah, abis itu bisa juga dilakukan tebak-tebakan atau bermain tebak-tebakan kepada anak, seperti kayak, kakak Hilmi tahu tidak apa sih huruf mandi itu? Mandi hurufnya apa aja ya kak? Seperti itu. Atau juga kayak kita bisa langsung kayak MANDI, apa ya kak? Kita bisa kan bermain tebak-tebakan dulu sebelum memulai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul baca-bacaan. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator membuat kelas nyaman dan menyenangkan itu dengan cara motivator harus melakukan kegiatan yang sepenuhnya fun learning atau menyenangkan. Bagaimana caranya? Dengan cara motivator selalu tersenyum. Motivator itu harus tahu pendekatan anak secara individual, step, dan harus dilakukan secara bertahap. Jadi agar kelas itu fun learning atau menyenangkan, pokoknya harus ketiganya harus dilakukan. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan cara bermain, nyanyi-nyanyian, bermain tebak-tebakan, dan selalu memberikan reward serta motivasi kepada anak. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak anak berdialog itu yang pertama tuh motivator memulai untuk berdialog terlebih dahulu. Seperti pertama kali mengajak nih kayak, halo kakak Hilmi, kakak Hilmi apa kabar? Pastikan nanti kan si anak akan menjawabnya seperti itu. Jadi sebelum berdialog pada anak itu yang memulai itu harus motivatornya terlebih dahulu agar anak juga mempunyai anak juga akan menjawab pertanyaan dari motivator tersebut, akhirnya timbullah suatu dialog seperti itu. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward itu kalau lebih baik itu selalu memberikan reward. Seperti apa rewardnya? Kayak, wah keren anak ibu, seperti itu. Kayak, wah hebat anak ibu, bisa seperti itu juga. Jangan menggunakan kata pintar, kata cantik, kata ganteng, jangan digunakan dalam memberikan reward serta motivasi. Nah, dalam memberikan reward itu kita bisa menggunakan, wah hebat anak ibu, keren anak ibu. Jadi kayak kita lebih sering harus kita bisa menggunakan kata keren, hebat, dan yang lainnya, tapi jangan gunakan kata cantik, kata ganteng, lebih baik tidak digunakan. Nah, setelah itu, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Motivator itu harus selalu memberikan reward setiap saat dan melakukan afeksi itu 5 menit sekali. Jadi setiap anak telah melakukan kegiatan, kayak anak telah menulis,
kita kita melihat kan, sudah melihat tuh, kita harus selalu memberikan reward kepada anak agar anak itu lebih bergelora semangatnya, kayak lebih semangat belajarnya seperti itu. Dan kita harus selalu memberikan reward setiap saat pada anak. Jadi ketika anak telah bermain anak bisa menjawab pertanyaan kita, kita juga bisa memberikan anak reward serta motivasi. Jadi itu harus dilakukan atau diberikan setiap saat. Nah, selanjutnya itu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Nah, selama kegiatan Bimba itu motivator harus selalu tersenyum, harus selalu ceria, dan harus selalu berenergi agar anak-anak itu juga lebih semangat belajarnya. Jadi motivatornya itu tidak boleh lesu, tidak boleh lemah seperti itu. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar anak tidak merasa bosan? Nah, ketika anak telah merasa bosan menulis, kita sebagai motivator bisa melakukan kegiatan yang lainnya, seperti kita bisa bermain tebak-tebakan, kita bisa juga bermain seperti main baca-bacaan. Ketika anak sudah bosan main baca-bacaan, kita bisa menulis. Jadi tuh motivator harus mempunyai variation skill, harus bisa membuat atau harus bisa melakukan yang lainnya ketika anak bosan. Jadi ketika anak bosan bermain baca-bacaan, motivator bisa mengarahkan untuk bermain menulis seperti itu. Selanjutnya, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Nah, ketika bermain baca-bacaan, kita harus melakukan kepada satu anak. Kenapa? Agar kita lebih tahu nih kemampuan anaknya, anaknya sudah mampu atau belum. Jadi ketika bermain baca-bacaan, kita itu bisa melakukan secara bergantian satu persatu anaknya. Jadi bisa dimulai dengan yang pertama, misalkan kita dimulai dengan kakak Abi, kita berdialog dengan kakak Abi, kita mengajak kakak Abi untuk bermain baca-bacaan, dan selanjutnya baru kita ke kakak Hilmi, seperti itu. Jadi lebih baik itu bertahap satu persatu, tidak langsung. Terus pertanyaan tentang pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Pada saat kegiatan pembuka, anak atau murid itu bersemangat dan ingin dan ikut bernyanyi pada lagu pembuka. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Ada satu anak yang terlihat kurang bersemangat. Nah, disitulah tugas motivator untuk menumbuhkan semangat pada anak tersebut. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Pada saat kegiatan inti, pada saat bermain baca-bacaan, ada anak yang kayak lebih fokus ke yang lainnya. Terus pada saat bermain baca-bacaan juga ada anak yang terlalu berisik, sehingga ketika bermain baca-bacaan kita tidak mendengar suara anak yang satunya lagi, seperti itu. Tapi untuk fokusnya pada saat bermain baca-bacaan, kedua anak itu, maksudnya ke semua anaknya itu, mereka sudah fokus, sudah mau mengikuti bermain baca-bacaan dan bisa menjawabnya dengan semangat. Terus habis itu, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, semua murid senang dan mau melakukan apa yang diberikan motivator. Ketika anak disuruh untuk bermain modul, maksudnya diajak untuk bermain modul, anak-anak bermain modul. Dan ketika anak-anak diajak oleh motivator untuk bermain baca-bacaan dan tebak-tebakan, anak-anak melakukannya. Jadi anak-anak melakukannya dengan baik.
Habis itu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakternya itu ada Kakak Abi dan Kakak Hilmi yang saya amati. Nah, untuk Kakak Abi itu fokusnya karakternya itu lebih pendiam. Lebih pendiam karakternya. Jadi kita harus lebih memancing untuk Kakak Abi. Nah, untuk Kakak Hilmi ini daya daya tangkapnya itu lebih cepat, dan Kakak Hilmi juga lebih semangat untuk belajarnya. Kakak Hilmi lebih semangat untuk menjawabnya seperti itu. Dan juga ada beberapa siswa yang saya amati itu ada satu yang saya lihat videonya melalui video di YouTube, karena saya video keduanya tidak motivatornya ada cuti dan saya menontonnya di YouTube. Itu ada satu anak yang memiliki sifat yang pendiam. Nah, ketika satu anak itu pendiam itu, anak itu sudah mampu untuk menjawabnya, tapi dia kayak cenderung lebih pendiam daripada yang lainnya. Ada juga anak yang padahal kita sedang bertanya kepada satu anak yang lainnya, tapi anak tersebut selalu menjawabnya, kayak lebih semangat gitu untuk menjawabnya. Ada juga yang masih rada bingung untuk menjawabnya. Terus yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana untuk bentuk pemaksaannya atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Semua yang saya observasi kegiatannya tidak ada yang melakukan kekerasan dan pemaksaan pada kegiatannya. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Ketika kegiatan pembuka itu motivator yang pertama itu ada berdialog umum pada antara motivator dan anak. Yang kedua itu ada pembacaan doa dan nyanyian lagu La Bimba. Habis itu nyanyian lagu Cinta Ananda dan lagu pembuka serta doa. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti, motivator bermain modul serta motivator mengajak anak-anak peserta didik untuk bermain modul, baca-bacaan, untuk bermain tiket, dan mengajak anak itu bermain tiketnya sesuka mereka. Maksudnya kayak anak itu ditanya, kakak mau bermain tiket berapa banyak hari ini, seperti itu. Dan habis itu diselingi dengan bermain baca-bacaan. Jadi kayak anak menulis tapi lebih banyaknya bermain baca-bacaan, seperti itu. Jadi bermain tebak-tebakan pada kegiatan inti. Kayak kakak tahu tidak apa sih huruf makan itu, seperti itu. Kayak kita bermain baca-bacaan, bermain modul, seperti itu. Selanjutnya, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan yang paling banyak yang dilakukan oleh murid pada kegiatan inti yaitu bermain baca-bacaan. Kita lebih banyak bermain baca-bacaan. Jadi anak itu lebih banyak untuk bermain baca-bacaan. Kayak anak bisa bermain baca-bacaan dengan cara kita bertanya pada anak kayak, kakak, huruf mandi itu hurufnya apa sih? Seperti itu. Atau juga kayak kita bisa MAKAN, apa ya kak? Seperti itu. Jadi bermain utamanya itu bermain baca-bacaan yang diselingi dengan bermain modul tulis dan modul matematika serta modul yang lainnya. Habis itu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Ketika kegiatan penutup, anak diminta untuk bernyanyi serta berdoa penutup. Nyanyinya seperti, hari sudah siang ibu guru, pulang sekolah
karena waktu. Dan diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh motivator dan anak-anak mengikutinya. Anak-anak tuh ikut dan semangat untuk berdoanya. Habis itu, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Untuk bimbel interview yang diterapkan oleh motivator itu 30 menit kelas dan 10 menit untuk bimbingan privat. Nah, untuk yang kemarin yang di kelas ya Ibu Weni, itu kan ada 2 murid, ada Abang Abi dan Kakak Hilmi. Nah, 30 menit selesai, Abang Abi kan karena terlalu bising, terlalu banyak suara yang mengganggu, sehingga ketika Ibu Weni sedang bermain dengan Kakak Hilmi tidak terdengar jawaban dari Kakak Hilmi. Akhirnya setelah 30 menit Kakak Abi diminta untuk selesai terlebih dahulu. Nah, ketika setelah selesai baru Kakak Hilmi berlanjut 10 menit. Jadi kegiatannya itu 30 menit plus 10 menit untuk privat. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.